bersama YouTube Rumah Girang Official Ya, bersama Iim Subio Podcast Satu Asbab. sekarang Ya. kita kedatangan narasumber. A few moments later. Sekarang kita kedatangan narasumber dari pemilik akun Kopi Gelas, pemilik akun FB Pro, akunnya yang bernama Kopi Gelas. Nama pemiliknya AA alias Ruben. Nah, kali ini kita bakal ngebahas perbedaan zaman anak zaman now, anak milenial, anak gen milenial sama gen Z. Nah, menurut lu gimana perbedaan gen milenial sama gen Z? Gen milenial tuh jadi untuk anak yang tahun 2000-an, kalau yang gen Z di atas tahun 2000-an. Gimana tanggapan lu perbedaannya? Bedanya. Ya, Zaman dulu tahun 2000 lahiran 90-an tahun 2000 ya. Kalau dulu tahun 90-an anak mudanya ya main gundu, ya, main lari-larian, main kolam umpat, masih umur itu masih aktif. tidak ada HP, Udah nggak canduan sama nggak ada HP handphone. zaman dulu, masih HP jadul lah, masih jarang pakai HP zaman dulu. Sekarang waduh Sekarang serba digital. canggih sekarang ya. Ya, HP dari zaman dulu ya Nokia, waktu zaman gue tuh Nokia, Asia. Kemarin-kemarin Android itu makin canggih lagi sekarang. Bocah sekarang udah nggak ada main-main kayak dulu, kayak main layangan. lari-larian, main gundu, nggak ada sekarang. Udah jarang sekarang bocah sekarang umur-umur udah HP. Iya, bocah-bocah umur 3, 4, 5 tahun udah pada HP. mainnya main Roblox sekarang. Tahu game Roblox? Wah, nggak tahu gua tuh. Ya, jadi kayak semacam game Lego gitu, cuman lebih ini, dia lebih canggih lah. Jadi segala macam, kayak misalkan game action ada, game tentang sehari-hari ada, tentang keseharian ada. Sekarang anak Gen Z itu udah pada main game kayak gituan sekarang, Roblox. Dan kan Gen Z yang anak Gen milenial juga ikut-ikutan juga, jadi FOMO, ikut-ikutan tren. Iya, lebih canggih sekarang ya. Iya, Menurut lu enakan zaman dulu apa zaman sekarang? ya kalau menurut gue sih enakan zaman dulu. Nggak ada HP-nya, masih Iya, main. biarpun terbatas, komunikasi terbatas, cuma kan kita bisa nyamperin langsung. Kalau sekarang kan mau jarak tempuh berapa ratus kilometer, gue tinggal ngebel doang pakai WA video call, nyampe muka kita di sono. Canggih ya. Iya, jadi kedekatan sosialnya
kurang. Kadang gua kalau ketemu juga kalau nongkrong HP-an. Udah sekarang perubahan. Ya ada positif negatifnya juga. Positifnya kita bisa bisa lebih cepat komunikasi. Cuman negatifnya jadi mainin HP mulu. Pokoknya HP tuh jadi temen sehari-hari. Bangun tidur aja udah megang HP. Kalau dulu kan kita bangun tidur nyarap. Zaman dulu HP Asia, pernah pakai loh HP Asia. Asia jadul loh yang nggak ada warna. Iya, tahu ya siapa namanya tuh yang masih Asia hitam putih layarnya? Waktu kita ya tahun berapa tuh ya? Tahun 2010 atau 2007. Sekitar tahun segitu. HP Asia buat SMS. Oh, Belum ada video call dulu zaman sekarang dulu. belum ada. Pokoknya terbatas dulu mah. Sekarang mau pembayaran aja memakai QR, pakai uang elektronik, QRIS. e-money ya. Tol juga sekarang pakai e-money. Pokoknya kita kalau kagak ada cadangan e-money kelabakan. Kayak gue pernah dulu waktu di tol Tangerang tuh, mangap. Saldonya kurang. Kayaknya cukup, nggak taunya tarif tolnya 48 berapa gitu. Awalnya sih dari BSD terus ke mana tuh, dari BSD terus ke Serpong. Ya terus lanjut itu orang mau ke Lingkar luar, langsung saldo tidak mencukupi. Pas di tap pakai kartu yang lain kan sengaja tuh ada cadangan, nggak bisa dia, jadi sama kayak keluar kota. Dia ada tol baru namanya apa tuh lupa, daerah Tangerang gitu. Berarti tol harus banyak isinya ya. Iya, kalau misalkan banyak gue was-was juga, karena dia nge-tap doang dia, kalau gue sama kayak pin atau sandi, keamanannya kurang ini juga dia. Waktu nge-grab apa ngantar orang? Ya habis nganter orang mau balik, Grab. udah iya, udah malam, udah waktunya balik saat udah disediain masing-masing. Ya nggak taunya nggak bisa beda kartu, harus satu kartu. Bagus ada bala bantuan waktu itu, transfer. Terus yang jaga tolnya juga alhamdulillah bantuin. Waktu narik banyakan penumpang cewek apa cowok? Dapat. Kebanyakan sih penumpang cewek. Kadang kan polemiknya tuh tarif hemat. Jadi, cewek nggak bisa bawa motor aja banyakan ya. Iya. Gila. Tarif hemat sekarang yang jadi problema driver. Jadi menguntungkan buat customer, merugikan buat driver. Pokoknya ya banyak minusnya ke driver lah. Persaingan juga makin banyak sekarang. Persaingan ada Bluebird, ada taksi Vietnam, ada yang sewa mobil, itunya setoran, sistemnya setoran. Jadi orang yang nggak punya kendaraan pribadi juga bisa ngojek, ngojol.
Terus kendala yang lain, kalau misalkan mobilnya bukan mobil listrik, ganjil genap. Hmm. Sering ngabisan etol kalau lagi di jalan tol. Aldo. Sering. Pokoknya harus siap duit cash lah, kalau enggak kelabakan kita minjem minjem kartu orang atau orang. Bu yang dari belakang ya. Iya juga, Minjem. iya juga kadang jarang yang bantuin. Tapi dulu gue pernah itu pengalaman Ya. waktu nganterin orang ke bandara. Bandara malam jam 12, jam 1 lah. Jam 1 berangkat. Etol buat pergi doang cukup nih. Antar ke bandara. Gua ngisi nyampe lah di bandara. Pas baliknya jam 3 lah. Besok kan gua kerja kan. Iya. Kerja, mau kerja balik kan. Jam 3 udah nganter dia tuh bandara. Pas pulang habis nih tol mau ngisi nggak bisa di bandara. Bisa-bisa jam 7 ntar. Oh, jadi terbatas di bandar buat ngisi etol. Jam 7 jadi. Oh, sesuai ada jam-jamnya dia. Ngisinya di jam 7. Jam 7 bisa nggak bisa lah. Di Alfa apa di Indomaret? Iya semua Alfa nggak bisa. Oh. Offline lah. Kalau jam 3 gitu Iya. bisa. Biasanya ganti shift dia. Akhirnya gue masuk juga tol, jalan tol kosong ya, bodo ah. Jalan tol kan sepi tuh kalau malam. Iya. Tol bandara arah Jakarta. Gue nungguin orang sepi, nggak ada yang lewat. Berarti berhenti di pinggir itu. Ya masuk juga tuh. Udah masuk pintu masuk tol itu. Tol. Oh, berarti pakai lampu hajat. Gua pakai kelas-kelasan nggak ada penjaganya. Tol kosong. Iya. Pencet-pencet, ada penjaganya. Gue liat di belakang nggak ada mobil. Gimana nih? Wah, tiba-tiba mobil hitam Avanza di belakang. Akhirnya gue turun minjem etolnya. Boleh tuh, orangnya pakai baju putih semua. Iya. Mending dong. Ya apa habis habis ngobrol apa? Oh iya. Baju putih semua pinjem dah. Padahal tadi gue lihat nggak ada tuh. Iya. Nggak ada mobil sama sekali, tiba-tiba di belakang. Iya. Kayak jiban lah. Lalu gue minjem, gue turun tuh nggak minjem tab, gue maju kasih lagi. Gue mau ganti dia nggak mau. Alhamdulillah tuh tolong sama dia. Kali ngetap langsung bablas udah nyampe sini. Iya emang aneh itu orang tiba-tiba nongol ya. Iya. Jadi kayak pertolongan dan terduga. Iya. Alhamdulillah. Emang sekarang serba canggih, ada zaman serba canggih, cuman ada positif negatifnya. Kita pakai etol kan dulu bayar pakai cash kan kembalian. Iya. Lebih mungkin lama ya. Kan mengurangi itu juga itu sumber daya manusia. Iya, jadi pegawai tol berkurang. Iya. Udah nggak ada lagi. Padahal kalau dihitung-hitung sama aja sih. Kalau misalkan lagi banyak kendaraan juga macet juga ya. Iya. Apa kurang saldo etolnya juga macam-macam juga. Beda juga ya sama. Ya, iya makanya. Ya mungkin perbedaannya itu inovasi. Kadang juga
Kalau misalkan isi etol nggak semua Alfa atau Indomaret bisa, kadang gue apa namanya kartu etolnya juga kadang nggak kebaca buat isi. Sekarang di HP udah bisa ngisi etol. Iya, memang Baru harus pakai HPP tertentu. apa namanya, HP sekarang udah ada fitur Inespe, jadi bisa ngisi etol di HP. Canggih lagi. Iya, kalau misalkan HP-nya ada gitu, kalau nggak ada selalu justru gue kaget. Ya pokoknya sebuah harus siap sedia kita, money siap, cash juga siap, non tunai amat tunai juga harus siap. Ya, Dulu juga ngerasain kayak apa namanya potong padi, terus apa namanya geprak atau ngayak. Bocah sekarang mah mana tahu deh gitu-gituan, taunya apa aja serba online. ya ngerasain udah hmm. udah Serba enak sekarang mah. Dulu paling banyak berapa kilo hasil dari motong padi? dulu Ya. dulu gua nggak punya sawah. hmm. Sawah mah sawah orang Hmm. potong. Oh. Terus bagi hasilnya berapa persen buat yang punya sawah sama yang motong? 5 kilo punya sawah, hmm. sekilo kita. Hmm. Paling banyak berapa kilo motong? 200 kilo. 200 kilo itu jadi padinya, jadi berasnya? Dari berasnya Iya, dari 200 kilo itu disortir lagi. kilo paling berasnya paling 10 gantang. 10 ganteng tuh 10 liter, Iya, kira 10 liter 100 gantang. 100 ganteng. Perjuangan dulu mah. Sekarang mah bocah sekarang mah apa-apa tinggal minta doang. Kalau dulu kita nggak ada dana kan, nabung, motong. Bocah zaman sekarang tinggal enaknya doang, soalnya beres saya. Sekarang lagi beras mau naik harganya, kilo 20.000. Berapa dulu waktu itu Kementan itu? 10 kilo. Iya, per kilonya 20.000 apa 100.000 tahu. Makin susah rakyatnya begitu mah. Iya, udah mau disamain sama Jepang. Yaudah guys, gitu aja guys. Berhubung kameranya juga udah nggak support, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.